salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih sudah menunggu dan permohonan maaf kami baru bisa kita mulai saat ini. Polda Metro Jaya komitmen dan konsisten terhadap apa yang menjadi perhatian publik, khususnya mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat. Salah satu diantaranya Bapak Kapolda Metro Jaya menekankan dan sangat atensi sekali terkait dengan fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu tawuran. Tawuran ini menjadi perhatian publik karena pasca kejadian tentunya sangat membuat traumatis sendiri bagi masyarakat, dan tentunya rekan-rekan juga ketahui banyaknya ada memakan korban jiwa, ya, baik itu secara luka maupun meninggal dunia. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Rekan-rekan, sesuai dengan apa yang menjadi program Bapak Kapolri terkait dengan presisi, ya, salah satunya adalah prediksi, di mana fenomena sosial dunia nyata yang kita ketahui saat ini terkait dengan tawuran, fenomena ini juga didapati pada dunia maya, ya, dunia maya. Walaupun secara komprehensif disampaikan oleh Bapak Kapolda terkait dengan fungsi preemptif, preventif, ya, terkait dengan Jumat Curhat, Bapak Kapolda turun langsung, kemudian bagaimana mendengarkan curhatan masyarakat terkait dengan banyaknya fenomena tawuran di lingkungan masing-masing. Kemudian juga secara preventif adanya patroli presisi Polda Metro Jaya, ya. Kemudian konteks pada pengungkapan saat ini pada dunia maya yang mampu melakukan provokasi sehingga terjadinya fenomena sosial atau di dunia nyata pada tawuran ini. Saat ini saya bersama dengan Direktur Krimsus Polda Metro Jaya dan juga Kasubdit Siber. Di dalam perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi tentunya ada sisi positif. Namun yang perlu diantisipasi di sini adalah adanya negatif, ya, pemanfaatan secara negatif. Di antaranya nanti akan disebutkan salah satunya misalkan adalah provokasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi dunia nyata atau fenomena sosial tawuran. Rekan-rekan, pengungkapan kasus mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang menimbulkan rasa permusuhan atau kebencian. Ini ada beberapa laporan dan tadi kita bisa lihat ada tersangka berjumlah 6, namun tersangka keseluruhan ada 9 orang yang tidak kita tampilkan karena aturan undang-undang secara khusus, yaitu melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Tentu tidak kami sampaikan dan tidak kami tampilkan. Dan yang tadi adalah sudah cukup untuk dianggap dewasa dan cakap secara hukum. Baik, untuk menyingkat waktu, Bapak Dirkrimsus akan menyampaikan proses pengungkapan kasus ini secara detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan media sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini kembali kami dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan press conference terkait dengan ungkap kasus yang telah dilakukan oleh tim penyidik Subdit Cyber di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau dapat diaksesnya, membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dugaan tindak pidana terkait dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan,
mengakibatkan permusuhan antar individu maupun kelompok berdasarkan SARA, termasuk terkait dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Hal ini kami lakukan sebagaimana apa yang disampaikan Bapak Kabid Humas terkait dengan kebijakan Bapak Kapolda Metro Jaya untuk mengeliminir, mereduksi, bahkan meniadakan segala bentuk aksi tawuran maupun aksi-aksi premanisme di ibu kota ini. Jadi beberapa upaya sudah kita lakukan, mulai beberapa waktu lalu kami lakukan rilis terkait dengan peredaran obat-obat keras atau obat-obat tertentu yang masuk dalam daftar G, yang ditengarai dapat memicu atau menjadi trigger terjadinya aksi-aksi tawuran maupun praktek-praktek ataupun aksi-aksi premanisme di ibu kota. Dan pada kesempatan ini kami akan melakukan rilis terkait dengan ajakan, provokasi, tantangan, maupun menyebarkan informasi yang mengandung unsur kekerasan maupun yang bermuatan melanggar kesusilaan. Jadi muatan yang melanggar kesusilaan ini bukan dalam artian sempit yang hanya terbatas pada konten-konten atau muatan-muatan asusila, tapi juga yang terkait dengan semua hal yang terkait dengan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku sejak lama. Bahwa pengungkapan kasus yang kita lakukan merujuk pada 6 laporan polisi, dari mulai laporan polisi model A nomor 45, 46, 49, 50, 52, dan 57 pada bulan Juli, mulai tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 21 Juli 2023. Adapun jumlah tersangka, sini ada 7 orang yang dewasa, 7 orang dewasa, dan 2 orang lagi merupakan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Dan terkait dengan 2 orang anak yang berkonflik dengan hukum, telah dilakukan diversi dengan melibatkan Bapas maupun Peksos, serta pelibatan kedua orang tua maupun pihak sekolah, dalam hal ini adalah kepala sekolah, wali kelas, maupun guru BK maupun BP di sekolah dimaksud. Kita berharap ini bisa menjadi perhatian dari semua pihak, baik itu orang tua, pihak sekolah maupun lingkungannya, untuk sama-sama kita menjaga, memelihara Kamtibmas tetap kondusif, terutama pada orang-orang terdekatnya agar tidak masuk dalam tindakan-tindakan kejahatan-kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban keamanan ketertiban masyarakat. Adapun 7 orang tersangka dewasa, masing-masing atas inisial RK, kemudian GR, ketiga TH, keempat MM, kelima DW, keenam AN, yang ketujuh GR. Dan 2 lainnya merupakan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun modus operandi, jadi modus operandi yang dilakukan dari pengungkapan kasus kita, 6 laporan polisi dimaksud, bervariasi, mulai dari ajakan, tantangan, provokasi untuk melakukan aksi tawuran yang di-share, yang ditransmisikan, didistribusikan melalui media sosial. Ini yang menjadi concern perhatian kami, karena penyebaran ajakan, tantangan, provokasi melalui media sosial ini dampaknya bersifat masif. Ini yang kemudian menjadi concern perhatian kami, penyidik di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, untuk mengambil sikap melakukan penegakan hukum agar tidak menjadi melebar, membuat dampak kerugian yang besar bagi masyarakat dan terganggunya Kamtibmas. Kemudian yang kedua juga, dari pengungkapan kasus kita ini juga ditemukan dalam sebuah akun media sosial terkait dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, terkait dengan penjualan alat-alat ataupun senjata tajam yang dimodifikasi sedemikian rupa gitu ya, yang akan digunakan untuk melakukan aksi tawuran. Dan juga kita tampilkan dalam barang bukti yang kami rilis pada siang hari ini. Termasuk juga modus operandinya adalah mengupload atau mendistribusikan atau mentransmisikan
konten-konten ataupun muatan-muatan video yang bermuatan melanggar kesusilaan. Tadi di awal kami telah sampaikan bahwa melanggar atau muatan yang melanggar kesusilaan ini tidak terbatas pada ruang lingkup asusila, tapi semua yang terkait dengan muatan ataupun konten yang melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat. Di mana dalam pengungkapan kasus ini kami temukan dalam beberapa akun dari tersangka yang kita lakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan terkait dengan uploading, terkait dengan video-video yang mengandung unsur-unsur kekerasan maupun ajakan terkait dengan pelaksanaan tawuran. Terhadap 7 orang tersangka dewasa telah kita lakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut. Adapun pasal yang dipersangkakan, yang pertama adalah pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu terkait dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang mengandung muatan pelanggaran kesusilaan dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Juga pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, terkait dengan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan ajakan, provokasi, tantangan terhadap entitas tertentu untuk melakukan aksi tawuran. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan garing atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan juga yang ketiga adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 51. Terkait dengan undang-undang darurat, itu terkait dengan jual beli sajam yang ditransmisikan, didistribusikan di media sosial. Adapun barang bukti yang disita oleh petugas dari 6 LP yang kita ungkap, mulai dari alat komunikasi terkait dengan informasi ataupun dokumen elektronik yang ditransmisikan di media sosial yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, termasuk semua konten-konten yang memicu atau yang mengajak tantangan, provokasi untuk melakukan aksi tawuran. Itu kita sita semua terkait dengan informasi dokumen elektronik yang masuk dalam, yang ditransmisikan lewat HP dari masing-masing tersangka. Termasuk salah satu sajam juga kita lakukan penyitaan, termasuk beberapa pakaian dari para tersangka pada saat dilakukan transmisi maupun distribusi informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang melanggar atau yang mengandung muatan unsur pelanggaran kesusilaan maupun ajakan ataupun provokasi yang menimbulkan rasa kebencian individu ataupun masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Termasuk informasi ataupun dokumen elektronik yang terkait dengan print out ataupun screen capture profile dari akun medsos dari masing-masing tersangka. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, ada 6 laporan polisi yang mendasari proses penegakan hukum dugaan adanya tindak pidana mendistribusikan atau mentransformasikan informasi yang menimbulkan rasa permusuhan. Silakan rekan-rekan, ada pertanyaan kami coba atur satu sesi, silakan. Ya, Mas Adi. Oke, sambil menunggu yang lain, satu dulu Mas Adi, silakan, sampaikan. Selamat siang Pak Dir, Pak Kabid, izin saya Adi dari liputan6.com. Ingin bertanya Pak Dir, terkait dengan akun-akun medsos yang mereka kelola itu, bagaimana para admin ini mengajak para peserta tawuran itu untuk bertemu di suatu tempat gitu. Apakah mereka juga yang memfasilitasi lawannya atau seperti apa? Kemudian sudah berapa lama mereka ini membentuk sebuah
sosmed yang bertujuan untuk mengajak para pelaku tawuran itu Pak Dir. Terima kasih. Terima kasih, saya coba tanggapi. Jadi ajakan-ajakan atau provokasi yang dilakukan di media sosial oleh para tersangka ini bermacam-macam. Yang pertama misalnya, ayo 3 lawan 3 di lokasi ini dengan membawa peralatan, dalam hal ini adalah baik itu alat pemukul maupun alat sajam, ditunggu seperti itu. Kemudian ada lagi dengan modus operandi mentransmisikan, mendistribusikan informasi maupun dokumen elektronik, dalam hal ini adalah kaitannya dengan konten video yang mengupload terkait dengan kejadian-kejadian tawuran di beberapa kejadian, dan kemudian diupload, ditransmisikan, didistribusikan di media sosial. Termasuk di dalamnya juga terkait dengan penjualan sajam yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjadi fasilitas aksi-aksi tawuran yang ada di Jakarta. Dan ini sudah mereka lakukan, sudah sejak lama kita melakukan patroli cyber di sepanjang tahun, dan kemudian kita identifikasi, kita profiling, dan kemudian kita lakukan penegakan hukum, seperti itu. Baik, ada lagi yang lain? Ya, Mas Thomas, silakan dari Komporan. Ya, izin Pak Kabit, Pak Dir, izin mau tanya, ini kan tadi dibilang ada penjualan sajam ya. Itu boleh tahu nggak kira-kira nilai yang didapatkan dari penjualan sajam itu berapa dan berapa banyak yang sudah terdistribusikan itu? Itu aja sih. Terima kasih. Mohon izin Pak Kabit, Pak Adil. Untuk terkait dengan sajam, Mas, bahwa dia sudah menjual 2. Jadi untuk yang dijual dengan masing-masing harga 700.000. Ya. Nah ini kita masih dalamin lebih lanjut lagi Mas. Apakah dia perolehan dari mana? Karena masih kita telusuri. Iya. 1 meter, 1,5 meter Mas. 1,5 meter. Satu dulu ya rekan-rekan. Ini publikasi dalam rangka memberikan deteran atau efek jera ya, deteran efek, sehingga betul-betul bijak melihat ini. Semua yang kami sampaikan masing-masing bijak lingkungan maupun keluarga untuk menjaga seluruh anggota keluarganya dari apa yang kita publikasikan, sehingga kita memberikan publikasi yang ramah anak terutama. Baik, silakan. Satu lagi. Izin Pak Dir, Pak Kabit, saya Bahtiar dari merdeka.com. Di sini kan berarti para tersangka ini terkesan sebagai, kalau kita lihat sebagai calo ya, jadi dia mempertemukan antara 2 kelompok yang ingin bertawuran gitu. Nah, yang pertama, motif dari si para pelaku ini melakukan atau mengelola website bertujuan itu tuh apa itu? Tujuannya itu yang pertama. Yang kedua, berarti ini kan sudah dilakukan beberapa kali. Apakah ada korban jiwa dari aksi mereka melakukan itu gitu loh? Karena kan adanya tawuran itu kan berpotensi adanya korban jiwa. Seperti itu sih Pak Kabit. Terima kasih. Jadi ajakan maupun provokasi yang dalam bahasa hukumnya adalah mendistribusikan yang orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa permusuhan antar individu maupun kelompok golongan tertentu masyarakat berdasarkan sara. Nah, di sini mereka memprovokasi entitas lainnya ya, dengan ajakan-ajakan provokasi-provokasi yang diupload di media sosial dengan menentukan waktu, tempat, kemudian alat-alat apa yang dibawa, termasuk penjualan beberapa sajam yang dilakukan di media sosial. Dan ini untuk sajam yang kita lakukan penyitaan ini merupakan sisa dari aksi-aksi tawuran yang terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa aksi tawuran yang terjadi, jadi melalui provokasi yang dilakukan lewat medsos ini, ada yang sudah terjadi dan ada yang belum terjadi. Jadi penekanan pada penerapan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE maupun pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE ini adalah sifatnya adalah delik formil.
Jadi delik formil. Jadi provokasi, ajakannya, baik itu yang terkait dengan distribusi, transmisi, terkait dengan informasi maupun dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, termasuk menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa permusuhan, ini adalah delik formil. Jadi tidak harus itu terjadi, kecuali delik material ya, tidak harus terjadi, itu bisa dilakukan penerapan pasal 27 ayat 1 maupun pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan dalam kasus yang kita ungkap ini, dari 6 LP yang kita lakukan ini, ada yang sudah terjadi dan ada yang belum terjadi. Ini merupakan langkah preventif maupun gakum yang kita lakukan dalam rangka mengeliminir, bahkan mereduksi serta menjadikan segala bentuk aksi tawuran yang terjadi di ibu kota. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Motifnya ada dua. Jadi satu adalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan permusuhan, itu yang pertama. Yang kedua, eksistensi entitasnya. Jadi, eksistensi entitasnya. Jadi siapa yang lebih dahulu memandangkan rasa permusuhan, ajakan, provokasi untuk melakukan aksi tawuran, itulah yang dianggap sebagai eksistensi dari entitas tersebut. Ya, satu lagi silakan. Suaranya dikeraskan dikit atau pakai mic, silakan. Saya Tommy, Pak, dari Pos Kota Online. Jadi selama ini kita udah sering mendengar dan melihat adanya aksi tawuran sejumlah pelajar, baik Jakarta maupun sekitar, yang berawal dari informasi melalui media sosial. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini admin yang ini sekarang ini, mereka lah yang memprovokasi selama ini, atau hanya baru satu kasus? Karena selama ini sering banget terjadinya aksi tawuran diawalin dengan melalui media sosial. Terus yang kedua, tentang barang bukti, senjata tajam yang mereka gunakan di luar dari kewajaran. Misalnya tidak ada fungsi untuk kehidupan masyarakat biasa. Ini sudah panjang sekian, ini sekian. Apa sudah ditemukan belum? Di mana mereka memesan barang bukti senjata tajam itu? Karena ini udah, kalau di pasar nggak ada yang jual, di mall-mall juga nggak ada jual. Ini pasti pesanan khusus dan ada order-order yang dikhususkan untuk memesan barang bukti seperti itu. Terima kasih, Pak. 2 pertanyaan ya. Oke. Terima kasih. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal dan telah disampaikan juga oleh Bapak Kabid Humas, ini merupakan concern perhatian dari Bapak Kapolda Metro Jaya melihat fenomena aksi tawuran, aksi premanisme yang cukup marak di ibu kota ini, dan kemudian kita lakukan identifikasi semua sumber-sumber ataupun trigger yang bisa mengakibatkan aksi tawuran terjadi maupun aksi-aksi premanisme yang terjadi, di mana kita dapatkan identifikasi masalahnya gitu ya. Yang pertama terkait dengan peredaran obat-obat tertentu ataupun obat-obat keras yang masuk dalam daftar G. Beberapa waktu lalu juga kita telah lakukan ungkap kasus atas itu karena efek ataupun efek-efek yang ditimbulkan oleh konsumsi dari obat daftar G atau obat-obat tertentu dimaksud dapat mengakibatkan efek-efek halusinasi, terganggunya fungsi kognitif otak manusia sehingga mengait kepada nalar berpikir maupun pengambilan keputusan, kemudian menegasikan kecemasan dan seterusnya. Ini semua yang bisa memicu terjadinya aksi tawuran maupun aksi premanisme yang terjadi. Kemudian yang kedua, kami juga menemukan fenomena terkait dengan ajakan provokasi tantangan yang ditransmisikan ataupun didistribusikan di media sosial. Ini yang kemudian menjadi konsen perhatian kami untuk melakukan penegakan hukum karena memang ajakan, tantangan ataupun provokasi yang dilakukan di media sosial ini dampaknya bisa bersifat masif. Dampaknya bisa bersifat masif dan ini terus akan kita lakukan secara konsisten, monitoring di dunia maya
atau di ruang udara agar ruang udara kita ini bersih, bebas dari kejahatan dan tidak digunakan untuk sesuatu hal yang dapat mengganggu Kamtipmas menjadi terganggu seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pabrikan yang memproduksi semua senjata jenis senjata sajam atau senjata tajam ini, saat ini sedang kita lakukan penyelidikan karena memang bukan untuk peruntukannya terkait dengan dukungan sarana prasarana terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti petani dan seterusnya, tapi ini dimodifikasi sedemikian rupa yang digunakan untuk mengganggu Kamtipmas menjadi tidak kondusif. Ini masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan ini, namun yang paling penting adalah bahwa semua bentuk provokasi, tantangan, ajakan yang ditransmisikan atau didistribusikan lewat media sosial yang mengandung muatan melanggar kesusilaan ataupun yang menebar kebencian, permusuhan dapat dipidana. Dan terkait dengan ungkap pasal yang kita lakukan, untuk berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Baik, rekan-rekan, cukup ya? Baik, rekan-rekan, tadi kami sampaikan apa yang menjadi penekanan dan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, selalu menekankan terkait dengan setiap penanganan gangguan Kamtipmas tentu dilakukan langkah-langkah secara kolaboratif, ya. Tentunya langkah-langkah kolaboratif secara internal kami juga sudah melakukan upaya-upaya melalui preemptif, preventif maupun sampai dengan proses penegakan hukum. Tentu tujuannya kembali lagi adalah bagaimana memelihara dan ciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Namun tidak terlepas dari kolaboratif dan partisipasi masyarakat, tokoh masyarakat, termasuk pemangku kepentingan stakeholder lainnya, tentu ini hanya satu langkah, ya, satu langkah yang hanya dilakukan secara parsial, namun lebih kami tekankan bagaimana berkolaborasi tadi treatment terhadap anak-anak sekolah tentu melibatkan dari kepala sekolah, gurunya, guru BP, wali kelas ya, kemudian orang tua. Begitu juga dengan treatment terkait dengan obat-obatan daftar G atau yang ilegal, tentu juga sudah dilakukan penegakan hukum, dampaknya juga treatmentnya berbeda karena juga berdampak pada random, ya, tawurannya random. Jadi sasarannya itu begitu ada kesempatan menggunakan kemudian mencari musuh. Nah, ini fenomena juga yang butuh treatment secara penegakan hukum maupun preventif dan preemptif. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.